长，好强！你可真不要老脸！居然大天，你这丑话，我金罗王必定在场。来与我比划比划！呼呼，炸得我耳！跪下！阵法不错，有几分玄妙。不过这阵法一夕之间，生死竟七成武者的攻击。啊！怎么回事？武成大，这只是数千小世界之中的一。如今百界大战在即，我们这片小世界中，你可以自行挑选。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-495. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 494. Kemarin, 5 pemimpin sekte utama telah berhasil memberikan tekanan kepada Huo Xingjin. Karena jika dia mati di sini, maka sudah jelas Istana 5 Elemen juga akan musnah. Hanya saja, Huo Xingjin tidak ada niatan untuk mati secepat itu. Sebuah formasi besar pun telah Huo Xingjin ciptakan, yang mana dengan formasi ini dirinya bisa dengan mudah melakukan penyerapan terhadap kekuatan dan juga teknik yang mereka miliki. Formasi ini sangatlah sulit untuk bisa dihancurkan oleh mereka. Sampai akhirnya Muyun pun telah selesai melakukan penerobosan dan ia segera bertindak untuk menyelamatkan para ketua sekte. Dengan kekuatan yang dia miliki, sangatlah mudah baginya menghancurkan formasi tersebut. Dan bahkan Muyun juga merebut semua ini agar bisa menjadi miliknya. Muyun pun menggabungkan formasi tersebut pada dirinya. Dan begitulah dia bisa kembali bertambah kuat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Muyun telah berhasil mencapai tahap 4 hidup dan mati, yang mana tentu saja kekuatannya sangatlah mengejutkan Huo Xingjin. Ia sungguh tidak menduga bagaimana mungkin Muyun yang dari ranah peri bulu mencapai ranah alam hidup dan mati. Bagi Muyun tidak ada yang tidak mungkin yang dirinya lakukan. Meskipun kekuatannya sudah meningkat, tapi Huo Xingjin masihlah percaya akan kekuatannya. Dia yakin betul Muyun hanya mendapatkan kekuatan dari orang lain. Ini semua tidaklah mungkin bisa menandingi dirinya. Sebuah serangan pun langsung saja dirinya lancarkan kepada Muyun. Tapi di hadapannya semua itu bukanlah masalah besar. Benar saja serangan Huo Xingjin dengan mudah ia hancurkan. Dan serangan ini juga langsung tertuju kepadanya. Huo Xingjin bukanlah tanpa perlawanan. Ia berusaha sekeras mungkin untuk menahan serangan tersebut. Akan tetapi ini terlalu kuat sampai akhirnya Huo Xingjin pun meminta bantuan kepada Tuan Matian. Seketika saja muncullah serangan yang kuat mengarah kepada Muyun. Untung saja dia bisa membentuk pertahanan di waktu yang tepat. Muyun mengakui kalau sosok yang datang kemari cukup kuat. Bahkan serangan telapak tangan Muyun telah dia hancurkan. Tuan Matian ini telah berada di ranah hidup dan mati lapisan ke-6. Mungkin ini akan menjadi pertarungan yang sulit bagi mereka. Sedangkan bagi Matian, ia sangatlah kecewa kepada Huo Xingjin. Karena sampai memanggil dirinya hanya untuk mengatasi bocah yang berada di ranah peri bulu tingkat ke-10. Kedatangannya tentu saja membuat semua orang terkejut. Huo Xingjin meminta Matian untuk berhati-hati kepada Muyun. Sebab ada yang aneh pada dirinya. Bahkan para murid jenis mereka telah mati di tangan Muyun. Tapi Matian menganggap Huo Xingjin tidaklah perlu mengkhawatirkannya, karena dia yakin Muyun dapat dia kalahkan. Kedatangan Matian kemari bagaikan ancaman untuk 5 pemimpin sekte utama. Benar saja ia segera memberikan tekanan yang sangat kuat, karena menganggap mereka itu tidaklah layak berdiri tegap di hadapannya. Mereka harus tunduk di hadapannya. Namun yang datang kemari ternyata bukan hanya Matian saja, melainkan leluhur dari Gunung Huoxing juga telah hadir.
Kekuatannya sendiri berada di ranah alam hidup dan mati lapisan kelima. Matian tahu betul kalau bukan dia saja yang datang kemari. Ia pun meminta keempat leluhur dari sekte utama untuk keluar dari persembunyian. Benar saja, saat jugalah satu persatu leluhur dari 5 sekte utama telah hadir, di mana mereka ini cukup kecewa dengan kehadiran Matian karena berani menyerang para murid mereka. Selain itu, mereka juga sudah cukup bosan dengan dominasi yang selalu Istana 5 Elemen lakukan. Pada akhirnya, seluruh leluhur dari 5 sekte utama pun telah menampakkan wujudnya. Para ketua sekte dan para murid segera memberikan hormat kepadanya. Sedangkan Mu Yun mengakui kalau para leluhur ini memiliki kekuatan yang cukup menjanjikan. Ia pun mulai berpikir kalau pria yang berada di dalam legenda kemungkinan juga masih hidup, karena bagaimanapun para leluhur ini juga masih hidup. Dengan kedatangan 5 leluhur, mereka pun berencana untuk menghentikan Matian. Meskipun begitu, Matian ini terlihat tidaklah takut dan akan meladeni setiap serangan yang mereka berikan. Pada akhirnya pertarungan pun telah dimulai. Gelombang kekuatan pun telah dihasilkan antara bentrok kekuatan tersebut. Ini sangatlah luar biasa. Bahkan para ketua sekte harus membentuk pertahanan agar tidak terdampak oleh momentum tersebut. Para murid bahkan kesulitan untuk bisa berdiri dengan tegap akibat tekanan kekuatan ini. Di tengah perselisihan yang terjadi, muncullah sosok yang sepertinya akan mengubah jalurnya pertarungan, di mana kedatangan itu pun membuat para leluhur terkejut. Pasalnya, dia ini begitu tenang. Selain itu, dia pun telah berhasil menghentikan pertarungan ini. Dia ini tentu tidak bukan adalah putra dari pemimpin Istana 5 Elemen bernama Luo Tian. Luo Tian membenarkan hal itu dan dia tidak menduga para leluhur bisa mengenalinya. Padahal sudah cukup lama mereka tidak bertemu. Alasan Luo Tian datang kemari adalah untuk menyudahi perselisihan daripada harus memakan banyak korban lagi. Bahkan sebagai penguasa baru dari Istana 5 Elemen, Luo Tian berjanji kalau mulai sekarang para murid yang dimiliki oleh 5 sekte utama tidak akan mereka ambil. Dan bahkan para murid jenius yang mereka miliki juga tidak akan pernah melakukan serangan kepada mereka. Tawaran ini memang cukup menarik. Namun Luo Tian masihlah belum selesai, yang mana dia itu sangatlah tertarik kepada Mu Yun dan akan membawanya pergi. Tapi leluhur Gunung Woxing tidak ada niatan untuk menjadikan Mu Yun sebagai alat tawar-menawar. Namun sejak awal ini semua bukanlah negosiasi, karena bagi Luo Tian ia berhak memutuskan segalanya. Tekanan pun telah dirinya berikan kepada leluhur Gunung Woxing. Ia sama sekali tidaklah bisa melepaskan dirinya. Sampai akhirnya Mu Yun pun bersedia untuk ikut pergi bersama Luo Tian ke Istana 5 Elemen. Karena ia sudah membuat keputusan, jadi Mu Yun segera mereka bawa. Dan dengan begini juga Luo Tian akan memenuhi janjinya, yakni akan berdamai dengan 5 sekte utama. Leluhur Gunung Woxing pun sangat kesal dengan apa yang telah terjadi. Terlebih lagi mereka sudah kehilangan Mu Yun. Ia pun menyalahkan ini kepada para leluhur lainnya karena tidak bertindak. Yang mana saat ini Mu Yun tengah pergi ke Istana 5 Elemen. Luo Tian menduga kalau Mu Yun bukanlah seseorang yang berasal dari dunia kecil 5 Elemen. Mu Yun pun akhirnya sadar kalau mereka sudah tahu mengenai hal ini. Jadi dia pun meminta Luo Tian untuk menjelaskan tujuannya membawa ia kemari. Luo Tian tidak berhak mengatakan apapun kepada Mu Yun sebab dia akan bertemu dengan seseorang. Mu Yun yakin itu adalah penguasa dari Istana 5 Elemen. Luo Tian pun memberikan pujian kepada kepintarannya. Hanya saja Mu Yun tidaklah begitu suka kepada sosoknya itu, karena sebagai seorang kaisar dia justru hanya berdiam diri saja. Perkataannya pun membuat Matian kesal sebab penguasa mereka malah diejek-ejek seperti itu. Mu Yun tidaklah peduli dan jika diberani Matian bisa menyerangnya. Sesaat kemudian Mu Yun bersama yang lainnya sudah berada tepat di hadapan Istana 5 Elemen. Ia memberikan pujian terhadap formasi di depannya.
Luotian seketika saja terkejut pasalnya Muyun bisa melihat rahasia dari formasi mereka. Bagi Muyun hanya butuh 1 detik baginya untuk menghancurkan formasi ini. Metian menganggap itu hanyalah bualan saja. Karena bagaimanapun ini adalah formasi terkuat yang mereka miliki. Tidaklah mungkin bocah sepertinya menghancurkan hal tersebut. Berbeda dengan Luotian yang mempersilahkan Muyun untuk mencobanya. Saat itu jugalah Muyun mulai melancarkan serangan. Metian yang meremehkan Muyun akan memanggilnya sebagai kakek jika dia itu berhasil. Sayang sekali Metian sudah membuat janji dengan orang yang salah. Karena Muyun dengan 1 kali serangannya telah berhasil menghancurkan formasi mereka. Ini tentu membuat para warga menjadi begitu panik. Sedangkan Metian sendiri tidaklah bisa berkata-kata lagi. Dan mau tidak mau dia pun harus memanggil Muyun sebagai kakek. 阵法不错，有几分玄妙。不过这阵法一夕之间，生死经7成武者的攻击。啊，怎么回事？武城大阵！孙子， Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan pada akhirnya Muyun telah tiba juga di istana 5 elemen. Luotian dan Metian tidak akan ikut masuk karena penguasa istana hanya menginginkan Muyun saja. Di dalam sana terlihat ini layaknya bukanlah sebuah istana sembarangan karena layaknya sebuah laut yang luas. Sesaat kemudian Muyun pun bertemu juga dengan penguasa istana. Tapi dia masihlah belum yakin apakah dia itu memang penguasa atau bukan. Alhasil sang kaisar pun membenarkan hal tersebut. Muyun meminta ia untuk segera memberitahu tujuannya, yang sepertinya Muyun telah terburu-buru. Ternyata alasan kaisar 5 elemen mengundang Muyun kemari adalah untuk meminta bantuan kepadanya. Muyun yakin ini berkaitan dengan dunia kecil 5 elemen. Kaisar membenarkan hal tersebut. Dia yakin Muyun sudah tahu kalau dunia kecil 5 elemen hanyalah satu dari ribuan dunia kecil. Muyun tidaklah ingin dia basa-basi dan meminta sang kaisar untuk mengatakan segalanya. Kaisar pun memberitahu kalau setiap 59 tahun akan ada 10 dunia kecil yang terpilih untuk menjaga kedamaian. Namun perang 100 tahun juga sudah semakin dekat. Jadi semua dunia kecil pun harus memilih orang terkuat di bawah usia 50 tahun untuk mengikuti sebuah kompetisi, supaya bisa menentukan peringkat dunia kecil dalam satu waktu. 世界只是数千小世界之中的一如今百界大战在即，我们这片小世界中等着来参赛，以此决定。 Tapi Muyun tahu ini bukan hanya menjaga ketertiban saja, namun mampu menguasai perdagangan dan peletakan harga antara dunia kecil. Kaisar membenarkan hal tersebut dan ini jugalah alasan mengapa dunia kecil bisa terus berkembang. Semakin jenius seseorang, maka kekuatan dunia kecil juga akan semakin kuat. Muyun paham, tapi dia menanyakan keuntungan apa yang akan dirinya dapatkan. Yang mana kaisar berjanji Muyun itu tidak akan mati. Namun keuntungan ini tidaklah membuat Muyun tertarik, sebab berpartisipasi dalam perang 100 tahun bisa saja mengancam hidupnya. Jadi apa yang kaisar tawarkan bukanlah hal yang bagus. Muyun pun memberitahu keinginannya. Setelah acara ini selesai, maka kaisar harus memberikan formasi teleportasi milik istana 5 elemen kepadanya. Kaisar setuju dan selama kompetisi belum dimulai, Muyun dipersilakan untuk tetap berada di istana 5 elemen. Setelah 2 kesepakatan terjadi, Muyun pun pergi. Selain itu, kompetisi ini akan menjadi ajang bagi Muyun untuk mengingatkan kembali mereka mengenai siapa yang menjadi nomor 1 pada 10.000 tahun yang lalu. 百界大战同样是有死无生。城内你可行使府主。事成之后，百界之战。 Setelah Muyun keluar dari tempat kaisar, Metian sudah menunggunya. Ia tidak menduga mereka yang sebelumnya terlibat dalam pertarungan kini malah menjadi rekan. Bagi Muyun, dia itu hanya melakukan apa yang menjadi keuntungannya saja. Metian pun hanya bisa tertawa. Selain itu, ia memberitahu kalau dirinya memiliki kuasa yang cukup tinggi pada istana 5 elemen. Jadi jika Muyun membutuhkan sesuatu, dia hanya perlu memberikan perintah saja. Metian juga akan terus berada di sisi Muyun untuk membantunya. Hanya saja dia berharap Muyun tidak melakukan apapun kepada para murid di sini. Tentu saja Muyun tidak akan bertindak segila yang Metian pikirkan. Ia pun mengajaknya untuk mencarikan dirinya sebuah pedang. Metian telah membawa Muyun ke pavilion senjata dari istana 5 elemen. Muyun dapat memilih apa saja yang dia butuhkan. Tempat ini dipenuhi oleh berbagai senjata.
Setelah melihat ke sana kemari, Muyun pun mulai tertarik kepada sebuah pedang. Hanya saja pedang Tianming ini telah hancur ketika dia mencapai tingkat pencerahan. Metian menganggap kalau pedang ini sudah tidak dapat digunakan lagi. Jadi lebih baik Muyun mencari yang lain saja. Namun Muyun yang memiliki pemahaman yang hebat dalam memilih senjata pun akan mengambil pedang tersebut. 你可以自行挑选。已然损毁。Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau di sini Metian tengah menyombongkan sebuah artefak yang mereka miliki. Ia menjelaskan untuk mengaktifkan artefak tersebut setidaknya Muyun harus menguasai metode rahasia dari Istana 5 Elemen dulu. Namun dia ini seketika saja terkejut pasalnya Muyun dapat dengan mudah membuat reaksi kepada artefak itu. Bahkan Metian pun dibuat kebingungan bagaimana cara Muyun melakukan hal ini. 你的天赋确实惊人，至少需要10年甚至100年。你在这儿候着吧。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.